Anda masih bersama kami. Saya akan sapa narasumber lainnya yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan mantan pelatih Timnas Indonesia, Bambang Nurdiansyah. Coach Bambang, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, ini termasuk faktor non teknis tidak bisa bergabung bersama kami malam hari ini. Coach, kita tadi sedang membahas bagaimana kemudian Verdong ternyata tidak turun malam ini ya, keputusannya sudah dirilis begitu. Nah, menurut Coach sendiri ini bagaimana melihat absennya Verdong dalam laga nanti malam? Iya, kalau menurut saya sih memang tadi sudah dibicarakan banyak bahwa banyak pemain kita yang diragukan kebugarannya, fit atau tidak. Ada beberapa pemain habis cedera, tapi kan kalau habis cedera itu biasanya secara fisik juga tidak teruji gitu. Karena kalau cedera kan mereka banyak istirahat. Tetapi inilah sepak bola, tentunya pelatih sudah punya siapa penggantinya, dan yang pasti dalam sepak bola hal-hal seperti ini sering terjadi, Mbak. Untuk itulah pemain cadangan lah kalau kita boleh bilang itu harus siap. Dan kalau perlu dalam satu tim itu tim inti atau startingnya itu tidak jauh berbeda dengan pemain pengganti gitu. Jadi saya pikir dalam sepak bola ya beginilah gitu kan. Harap-harap cemas juga saya ini sebagai bangsa, saya pengen Indonesia bisa menang, dan ini momentum untuk kita ke Piala Dunia. Belum lagi kita selalu masalahnya kan dikumpul ya, berlatih bersama kan juga nggak lama gitu. Ya, Dibanding tim Arab itu mereka sudah bermain sudah lama, mereka anak-anak Arab itu. Kalau kita kan mereka bergabung di tim nasional ini juga belum lama, belum lagi mereka berkompetisi di Eropa sana, jarang bermain bersama. Biasanya menyiapkan tim kalau Piala Dunia atau di Eropa sana nggak perlu kumpul lama-lama. Tapi menurut saya kalau untuk bicara chemistry, persiapan cukup lama menurut saya diperlukan untuk menambah chemistry yang lebih baik lagi gitu. Karena mereka kan mainnya di berbeda tempat ya. Terus bergabung di tim nasional kita juga belum cukup lama gitu. Kalau timnas Saudi mereka main di kompetisi lokal mereka, dan mereka dari dulu juga sudah kumpul dari usia muda, mungkin kalau saya nggak salah, tolong dikoreksi nanti. Ya miris-miris sedikit lah saya kan. Harapan saya sih ini momentum untuk ke Piala Dunia. Uji coba terakhir kita lawan Lebanon, kita hanya bisa bermain draw dan kita menang lawan China Taipei, tapi kualitas China Taipei tidak sebaik tim-tim yang akan kita hadapi sekarang. Arab Saudi menang sama Cesna kah atau mana, saya lupa, menang 2-1. Terakhir dia Republik Ceko dia draw 1-1. Tim yang dihadapi juga berbeda apa yang kita hadapi ketika kita uji coba kemarin. Jadi ya ngeri-ngeri sedap lah, tetapi saya berdoa, dan tadi sudah dibahas bahwa orang Indonesia, nenek moyang mereka ini, anak-anak diaspora ini kan seorang pejuang juga gitu. Nanti main fight, nggak ada kata menyerah sebelum peluit berakhir gitu. Oke, tidak ada kata menyerah sebelum peluit berakhir, tapi kita berbicara sekarang mengenai formasi sendiri dengan absennya Verdong. Coach, saya ke Bung Towel dulu ya. Apakah kemudian backnya 3, 4 ini mempengaruhi dengan absennya Verdong? Atau... Yang pertama tentang Verdong. Kalau kita bicara Verdong sebagai bek kiri, maka pelapisnya Dean James. Dan itu sudah dicoba waktu lawan Lebanon. Waktu lawan Lebanon sebetulnya Verdong itu menjadi opsi banyak taktikal. Karena waktu lawan Lebanon, Verdong ditaruh sebagai gelandang bertahan. Duet dengan Pelupesi, dan dia main bagus menurut saya. Jadi kalau kita boleh jujur, bahwa kehilangan Verdong di pertandingan ini jelas satu gangguan. Karena opsi yang tadinya sudah dikolek oleh pelatih berkurang, kan begitu. Apalagi pertanyaan tadi 4 back atau 3 back. Sebetulnya kan dasar pertanyaan itu yang menjadi pertanyaan. Memang kenapa kalau main 3 back? Memang kenapa kalau main 4 back gitu kan?
apa kan ini sebetulnya yang pertanyaan itu kan ada backgroundnya kan. Tapi poin saya gini, mau main 3, mau main 4, yang penting principle of play-nya benar. Karena ini final, karena kita ingin ke Piala Dunia, kan harus menang. Target minimal memang seri, tapi tetap nanti kan akan berat kalau seri kan. Jadi target karena ini final, karena kita menganggap ini pertandingan hidup mati, do or die, ini final, maka harus menang. Nah untuk menang berarti kan harus punya keseimbangan tuh dalam struktur permainan kan. Mau 4 back, mau 3 back, pokoknya bertahan, transisi attacking harus benar. Jadi buat saya, principle of play-nya gitu loh. Karena yang selama ini kan misleading tuh, mau 4 cenderung bertahan, cenderung menyerang, 3 itu cenderung bertahan. Enggak. Bagaimana pendekatan memainkan itunya yang disebut principle of play gitu loh. Nanti Coach Bambang kali yang lebih bisa detail karena ini teknis gitu loh. Oke. Saya rasa betul kalau 3 atau 4 itu sebenarnya tidak jadi soal. Tapi apa sih DNA-nya dan juga taktiknya Kluivert nanti? Itu yang kita pengen lihat. Nanti di 10-15 menit pertama kita bisa lihat sebenarnya. Apakah akan main dengan high pressing? Apakah akan ngambil inisiatif megang bola lebih lama? Atau justru membiarkan Saudi sebagai tim tuan rumah untuk bisa ngontrol jalanan pertandingan? Ini sesuatu yang kita, ya mungkin kita bisa prediksi, kita bisa analisa. Tapi ya itu nanti harus kita lihat. Karena bisa aja bagaimana tactical dari manajer, dari pelatih ini tentu saja diinterpretasikan sama pemain di lapangan kan. Nah, betul kata Bang Toel tadi, ini kan partai di mana harus menang atau paling jelek tidak boleh kalah. Nah, kalau tidak boleh kalah berarti nggak boleh kebobolan lebih banyak dari lawan ya kira-kira kayak gitu kan. Nah, kalau begitu berarti kan ini defense-nya harus solid. Nah, gimana nih? Karena kenapa? Dari beberapa pertandingan yang kita mainkan kita lihat sejak Kluivert jadi pelatih timnas. Kalau buat saya sebagai penonton ya, DNA dari timnas kita itu setiap pertandingan saya bisa lihat berganti-ganti. Di satu sisi bagus sebenarnya, fleksibel kan. Variasi. Bervariasi. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa Artinya nggak ada ciri khas, nggak ada identitas? saya yakin pasti Kluivert ya dengan jajaran pelatihnya, staff yang sangat hebat pasti ada sebenarnya yang pengen dia tunjukkan di sana. Karena apa? Yang pengen kita lihat kan ketika Kluivert dia angkat jadi pelatih timnas adalah attacking football. Ya kan? Possession football. Ini kalau udah ngomong gini balik-balik ke orang favoritnya Bang Tau yang ntar lagi nih ngomongin ini. Pelatih sebelumnya maksud saya. Iya. Cuman saya ngomong ke Rasan. Iya. Enggak, karena udah di sounding. Betul tidak memang? Tidak punya ciri khas, tidak punya identitas. Karena kan kalau pelatih sebelumnya memang tampaknya pakem gitu ya. Enggak lah, beda lah. Contoh dari cara pandang bukan perekrutan, pemilihan pemain aja beda. Contoh Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya di era sebelumnya itu istilahnya apa? Penghuni cadangan lah, jarang main. Sekarang kan dia punya fungsi. Bahkan menurut saya kemungkinannya dia starter, kemungkinannya. Jadi cara pandang. Contoh misalnya Asnawi bek kanan. Ini kan sekarang enggak tuh. Jadi kalau saya lihat taktik skill, teknik itu sangat dilihat. Beckham kan nggak dilirik sama periode sebelumnya. Ini masuk Beckham sekarang gitu loh. Egy dapat peran terutama waktu lawan China tuh bagus gitu loh. Jadi ada cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang berbeda tentu itu adalah soal bagaimana filosofi dia terhadap strategi, taktik gitu loh. Pendekatan yang lebih positif gitu loh. Kan itu sebetulnya. Kan poinnya adalah menang. Sebetulnya kan kalau dari sisi Pangi karena sebagai penonton inginnya menang. Jadi kalau ingin menang sebetulnya dia nggak konsistennya, dia nggak perlu pusing dengan pendekatanmu apapun gitu loh. Kecuali yang lebih teknikal kayak coach gitu loh. Ya semodel saya lah yang cerewet gitu kan. Saya mau lihat kalau Anda dikasih amunisi yang sebegitu mewah dengan naturalisasi, apa yang Anda bisa lakukan misalnya gitu. Contoh kayak main lawan Libanon. Tiba-tiba Calvin Verdong ditaruh sebagai gelandang bertahan. Dinjem akhirnya bisa masuk di kiri. Buat saya itu pengayaan taktikal. Jadi pilihan opsinya jadi banyak gitu loh. Oke. Karena teknikal kita tanya coach lagi, coach. Ya. 3 back, 4 back. Ya, sekali lagi tidak ada sistem of play atau formasi yang menjamin sebuah kemenangan. Tinggal bagaimana anak-anak atau pelatihnya punya filosofi bermain seperti apa. Jadi salah itu kalau 3-4-3 pasti bisa memenangkan pertandingan atau 4-4-2 lebih menyerang dan sebagainya. Saya pikir itu pemikiran atau pendapat yang mungkin perlu diluruskan. Tidak ada satu sistem of play pun atau formasi yang menjamin sebuah kemenangan. Yang paling penting kata Bu Towel tadi benar, bahwa dalam permainan itu bagaimana mereka bisa mengimplementasikan
game model pelatihnya, filosofi pelatihnya, itu yang paling penting. Makanya beberapa pemain cedera ini apa nih yang mau dipakai sama Patrick Kluivert ini? Mau bermain seperti apa? Karena ada beberapa pemain yang tidak bisa main kan begitu. Dan satu lagi, mereka punya tim analisa, mereka punya behind the team-nya yang sangat banyak. Dan saya pikir selama timnas ini yang baru sekarang ini punya behind the team-nya yang komplit menurut saya. Maksud saya yang saya mau katakan bahwa mereka pasti tahu persis bagaimana melawan tim Saudi Arabia main di kandang mereka. Pasti sudah dipelajari. Itu yang paling penting, bagaimana mereka bisa manfaatkan sisi-sisi mana yang bisa dimanfaatkan atau kelemahan daripada Saudi. Bahkan kita antisipasi, mereka juga mengantisipasi di mana kelebihan daripada Arab Saudi. Saya pikir itu yang paling penting. Oke, baik. Jadi kita lihat seperti apa nanti ya, karena formasi ini juga belum ketahuan nanti 3 atau 4 gitu. Tapi saya ke Anda dulu, Bung Akmal. Ini kan tadi kita sudah sounding juga nama Oli Romani gitu ya. Kondisinya juga kemungkinan tidak fit 100% karena sempat cedera juga. Ya, ini salah satu masalah non teknis awalnya ya. Di kita ketika pasca kita uji coba di Jakarta, kemudian oleh Romani cedera, maksudnya ketika pasca Piala Presiden, oleh Romani bermain dengan Oxford kemudian cedera sehingga harus istirahat panjang. Saya pikir ini kalaupun kemudian dimainkan seperti tadi kata Coach Bambang Nurdiansyah, pasca cedera pasti secara psikologis masih bermasalah, secara fisik juga masih bermasalah. Secara taktikal juga mungkin masih bermasalah gitu kan, karena dia tidak dalam kondisi yang benar-benar paripurna untuk tampil di lapangan. Jadi bisa jadi akan jadi pemain cadangan atau kemudian main di inti tapi menit bermainnya tidak penuh gitu. Tapi kan ini semua tadi berdasarkan apa yang dikatakan oleh Coach Bambang Nurdiansyah, bagaimana tim analis kemudian menyimpulkan bagaimana kekuatan Arab Saudi saat ini. Kalau kita lihat mundur ke belakang kan Arab Saudi baru saja kita kalahkan 0-2 dan ketika itu pelatihnya sudah yang sekarang bukan Roberto Mancini. Artinya kita juga tim analis harus juga belajar dari apa yang kita dapatkan ketika kita menang 0-2 kemarin. Kelemahan Arab Saudi ada di mana? Sambil kemudian tim analis juga melihat sejauh mana perkembangan Arab Saudi sekarang pasca ditangani lebih lama oleh Renard. Ini menjadi hal yang penting. Yang kedua, saya ini antara harapan dan deg-degan ini 50-50 saat ini gitu kan. Ya faktornya salah satu gitu. Oleh Romani kalau kualitas Mauro itu gimana? Mauro Zilsa saya belum melihat dia menjadi salah satu andalan ya. Ketika kemarin misalnya uji coba melawan Lebanon, dia sebagai striker tapi ada beberapa peluang yang tidak bisa dimaksimalkan. Tapi menurut saya itu hal yang wajar. Yang pertama usianya masih terlalu muda juga. Yang kedua juga baru bergabung dengan tim nasional, chemistry-nya belum dapat. Jadi kalau kemudian mungkin Patrick Kluivert punya style of play yang dia inginkan, tapi kan waktunya sangat mepet sekali dia untuk menyiapkan tim ini. Dia harus mengenal karakter pemainnya satu-satu. Jadi menurut saya wajar kalau kemudian kemarin dalam beberapa uji coba dia coba utak-atik formasi untuk mencari pemain-pemain yang posisinya ideal dan melapis kalau kemudian ada pemain utama yang tidak bisa main. Tapi yang saya agak kaget gitu kan ketika kemudian Ramadan Sananta tadi tidak masuk sementara kondisi oleh Romani tidak dalam kondisi fit 100% walaupun dia sejauh ini menjadi striker andalan Indonesia 4 kali main 3 gol gitu kan. Dan gol-gol menentukan melawan Cina mencetak gol, lawan Bahrain mencetak gol, melawan Australia mencetak gol. Tapi ada satu yang membuat saya deg-degan adalah Patrick Kluivert ketika melawan tim dengan level yang sangat tinggi. Itu kan catatannya kita kalah 1-5 dari Australia, kita kalah 0-6 dari Jepang. Artinya levelnya Jepang dengan Australia kan hampir mirip dengan Arab Saudi, beda dengan Lebanon gitu kan, atau beda juga dengan Cina dan Bahrain yang kita kalahkan. Artinya di sini peran Kluivert dan juga Alex Pastur sebagai profesornya itu harus bisa menemukan taktik yang benar-benar bisa membuat para pemain ini pede di lapangan. Ya kan? Dengan gaya bermain itu kemudian juga punya mentalitas yang kuat. Karena bagaimanapun di pertandingan ini pemain sehebat apapun secara skill, kalau mentalnya kurang kuat juga ini agak berabe juga gitu kan. Nah, ini yang menurut saya adalah PR yang
harus menjadi catatan buat Patrick Kluivert bagaimana membuat para pemain ini masuk lapangan dengan keyakinan tinggi bahwa kita bisa menang. Bahkan kalau perlu ya sambil jalan masuk lapangan manjada wajada gitu. Siapa yang sungguh-sungguh bisa. Baik, ini berbicara mengenai mental, kita tanya dulu pengalamannya kalau di lini depan striker itu biasanya tensinya seperti apa? Karena kan memang yang ditarget adalah gol. Ya, sebenarnya itu menurut saya kalau jadi striker itu posisi paling susah ya. Paling sulit. Susah, karena ketika kita tidak bisa gol, kita tidak bagus. Tapi ketika kita gol, kita sangat bagus. Jadi Ole tidak bisa main. Secara psikologi dan mental pasti ada efeknya ya. Tapi siapapun yang akan ganti dia, pasti saya yakin dia akan kasih yang terbaik. Kita sisa 2 pertandingan aja, Ya. 2 pertandingan. Itu dalam menuju Piala Dunia. Di sini bukan masalah siapa yang bisa main atau tidak, tapi siapa yang siap bertarung untuk membantu tim ini. Karena ya taktik mau 4-3-3, mau 3-5-2, mau itu cuma bahasa aja. Itu cuma bahasa. Jadi di sini pemain itu pilihan manusia seperti kita. Kenapa saya bilang pilihan? Karena seandainya Bung Toel yang pilih pemain atau pasti beda dengan Bung Panggil pasti. Karena manusia kita suka tidak suka. Nah, jadi 20 pemain yang ada di situ pemain yang berkualitas bagus. Tapi ya kita harus pilih 11, pelatih harus pilih 11. Untuk kasih kesempatan untuk main. Bukan berarti yang tidak dipilih tidak bagus. Saya yakin siapapun yang akan masuk hari ini akan kasih yang terbaik. Karena mereka tahu euforianya seperti apa kalau berhasil. Mereka tahu apa yang mereka nantikan ke depan. Jadi ya gampang buat mereka nanti. Bukan masalah teknik, tapi masalah moral sekarang. Oke, keren. Ini mau komen nih, duduknya begini. Gimana? Saya mau raise tadi satu isu yang tadi Bang Herman juga udah ngomong tadi, Bang Masud bilang. Kita kalah ketika menghadapi Australia dan menghadapi Jepang. Tim yang kita anggap posisi di atas kita levelnya. Iya. Tapi kan cara kalahnya beda. Ya kan? Cara kalahnya beda gitu kan. Yang satu kita ketika melawan Australia, kita bermain terbuka, defensive line kita tinggi, kita bola main di kandang lawan. Melawan Jepang kita nggak pernah ngelihat bola karena memang kita beda level. Nah ini yang sebenarnya pengen kita diskusikan, pengen kita lihat kan. Jadi cara main kita ini harusnya kayak gimana sih? Tentu saja nanti di lapangan itu urusan pemain. Tapi kan kita di sini lagi diskusi nih sebenarnya kan. Kira-kira kita pengen lihat Indonesia main kayak gimana sih? Gitu. Apa sih yang kira-kira bisa mengeluarkan yang terbaik dari 11 pemain nanti di lapangan ketika kita bisa komparasi dengan apa yang dimiliki sama Saudi dan juga level yang secara ranking FIFA beda di atas kita gitu. Oke, sekarang karena berbicara mengenai Arab Saudi, kekuatan Arab Saudi seperti apa Bung Toel untuk memberikan gambaran? Saya lihat dengan materi tim kita sekarang sebetulnya jarak kualitas teknis kita dengan Arab nggak jauh. Misalnya kalau kita di ronde 3 1-1 2-0. Kita nggak boleh menafikan bahwa mereka progres karena mereka melakukan banyak upaya tuh, mau uji coba, mau ikut turnamen, Piala Teluk Arab, Piala Gold Cup Amerika. Artinya ada progres yang mereka lakukan. Di September mereka menang 2-1 dari North Makedonia, 1-1 dengan Republik Ceko, itu upaya untuk persiapan menuju hari ini, Oktober gitu loh. Tapi kita pun punya kualitas. Jadi sebetulnya head to head misalnya statistik bahwa kita itu udah nggak berlaku. Dan pemain orang teknis itu nggak mikir kayak begitu. Jadi kalau dari sisi level kualitas teknik, kepercayaan diri, individual, itu sama gitu loh. Sebetulnya di luar tadi ya, hambatan bahwa ada pemain kunci kita yang tidak dalam kondisi prima, tidak bisa main, adalah non teknis gitu loh. Itu yang sangat bikin tadi kan, Coach Bambang, lalu Akmal juga bilang antara harapan, deg-degan, gimana memang campur aduk kita ini gitu loh. Contoh ya, di September kan kita jadwalin lawan Kuwait gitu loh sebagai simulasi menghadapi Oktober ini. Tapi kemudian mendadak batal, dia membatalkan diri. Sekarang wasit dari Kuwait juga. Bukan mau berprasangka, tapi kan premis-premis atau fakta itu ada gitu, muncul gitu. Jadi kita khawatir gitu kan. Kekhawatiran itu kita akan ulas di segmen selanjutnya. Kita Oh harus begitu, jeda. siap. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.